Wapres Gibran Rakabuming minta masalah klise dunia pendidikan diatasi. Ini Pak Wapres hadir pada saat evaluasi kebijakan pendidikan bersama para kepala dinas dan Pak Menteri Abdul Mukti ya. Beliau menyampaikan masalah klise dunia pendidikan harus segera diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, Gibran. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Rapat koordinasi dengan wakil Presiden tentang kebijakan ini adalah evaluasi surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Pak Gibran Rakabuming Raka ketika masih menjadi wali kota padahal sudah mengirimkan surat kepada Pak Menteri dan katanya tidak digubris. Coba kita lanjut lagi. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota ya mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru. Ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat ya tapi tidak ditanggapi. Jadi Pak Gibran waktu menjadi wali kota Solo mendapat keluhan tiap tahunnya sama berulang tentang berkaitan dengan zonasi. Akhirnya beliau mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan, ternyata tidak ditanggapi. Luar biasa nih. Intinya Bapak Ibu, ini mau dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru.
yang inilah yang kemarin pernah saya bahas, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi senjata untuk melawan guru. Guru salah sedikit penjara, guru permasalah sedikit dijebloskan penjara, dihakimi dengan banyak alasan karena undang-undang anak, KPAI, Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ini yang menjadi menyebabkan menjadi alasan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga guru sulit untuk melakukan tindakan mungkin dalam tanda kutip keras ya. Padahal memang itu sekali-sekali itu dia harus atau perlu dilakukan untuk bisa mendisiplinkan para siswa. Tapi banyak guru yang dipenjarakan. Kita simak lagi. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak Ibu, tingkat SD akhir-akhir ini saya dapat berita juga di tingkat SD akan ada pelajaran AI dan tentang pengkodingan. Nah, ini akan menjadi angin segar bagi para lulusan teknik informatika yang memang kuliahnya berkaitan dengan kodingan. Sekarang udah mulai mau digalakkan dari mulai SD akan ada pembelajaran pengkodingan dan AI. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri. Untuk menuju Indonesia Emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan
saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden kita, Pak Gibran Raka Buming Raka, ketika menghadiri rapat evaluasi yang berkaitan dengan pendidikan. Beliau meminta agar segera dikaji ulang apabila emang pada masa kepemimpinan kementerian yang sebelumnya masih kurang bagus, baik itu masalah zonasi atau masalah PPDB, dan beliau juga menitip agar mengkawal ketat program makan siang gratis ya. Apapun itu kebijakannya yang disampaikan, semoga bisa menghasilkan kementerian atau bisa menghasilkan peserta didik siswa-siswa yang menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.